Halo teman-teman logistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup seru nih. Topik kali ini yaitu tentang inventory manajemen di perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita membahas tentang topik inventory management pada perusahaan manufaktur, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa yang disebut dengan perusahaan manufaktur? Jadi perusahaan manufaktur adalah suatu kegiatan yang mengubah bahan baku, bahan setengah jadi, atau komponen menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi melalui serangkaian proses yang terorganisir. Setelah teman-teman mengetahui apa itu perusahaan manufaktur, selanjutnya teman-teman harus mengetahui karakteristik pada perusahaan manufaktur. Lalu, apa saja ya karakteristik yang ada pada perusahaan manufaktur? Nah, pada karakteristik perusahaan manufaktur yang perlu teman-teman ketahui yang pertama itu adalah memiliki modal yang besar. Perusahaan manufaktur umumnya membutuhkan modal yang besar untuk membeli mesin, peralatan, dan bahan baku, serta untuk membangun dan memelihara pabrik. Yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu memiliki tenaga kerja yang terampil. Perusahaan manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan, serta untuk melakukan kontrol kualitas produk. Lalu yang ketiga berada di dekat sumber bahan baku atau pasar. Perusahaan manufaktur seringkali nih lebih memilih untuk berlokasi di dekat sumber bahan baku atau pasar untuk meminimalkan biaya transportasi. Dan pada karakteristik yang terakhir yaitu memiliki dampak lingkungan. Dalam kegiatan manufaktur dapat menghasilkan limbah dan polusi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, dalam perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan utama yang dikelola loh teman-teman. Untuk 3 jenis itu, yang pertama ada bahan baku, terus ada barang dalam proses, dan ada barang jadi. Untuk penjelasan ketiga jenis itu yaitu yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Pengertiannya yaitu merupakan bahan-bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Untuk contohnya adalah kayu untuk pembuatan furniture, plastik untuk pembuatan botol, tepung terigu untuk pembuatan roti, benang untuk pembuatan kain, dan biji besi untuk pembuatan baja. Terus yang kedua itu ada barang dalam proses atau work in progress. Merupakan produk yang sedang dalam proses produksi, belum selesai, dan belum siap untuk dijual. Contohnya adalah label yang masih dirakit, pakaian yang masih dijahit, makanan yang masih dimasak, elektronik yang masih dirakit, dan mobil yang masih dicat. Terus yang terakhir itu ada barang jadi atau finished goods. Merupakan produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Contohnya adalah mebel yang sudah dirakit, pakaian yang sudah dijahit, makanan yang sudah dimasak, elektronik yang sudah dirakit, dan mobil yang sudah dicat. Wah, apa aja sih Min contoh dari perusahaan manufaktur? Agar teman-teman lebih tahu nih contoh dari perusahaan manufaktur seperti pabrik mobil, pabrik tekstil, pabrik elektronik, pabrik makanan dan minuman, serta pabrik bahan kimia. Nah, jadi itulah mengenai perusahaan manufaktur teman-teman. Setelah mengetahui pengertian perusahaan manufaktur beserta karakteristik maupun jenis persediaannya, barulah kita akan membahas pada topik kita, yaitu inventory management di perusahaan manufaktur. Jika tadi kita sudah mengetahui perusahaan manufaktur, lalu apa sih inventory management di perusahaan manufaktur itu? Nah, menurut e-book dengan judul Manajemen Persediaan Barang Teori dan Praktik, inventory manajemen di perusahaan manufaktur adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kesimpulannya, inventory manajemen di perusahaan manufaktur adalah proses yang penting untuk mencapai keseimbangan antara biaya persediaan dan tingkat layanan pelanggan. Dengan inventory manajemen yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan biaya, meningkatkan laba, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Setelah teman-teman mengetahui tentang penjelasan apa itu inventory management di perusahaan manufaktur, selain itu juga terdapat elemen-elemen pada inventory management di perusahaan manufaktur.
Yang pertama itu adalah perencanaan persediaan. Di dalam perencanaan persediaan, ada peramalan permintaan yang memprediksi kebutuhan persediaan di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, dan faktor lainnya. Lalu penentuan tingkat persediaan optimal, menentukan jumlah persediaan ideal yang perlu disimpan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan tingkat layanan pelanggan. Lalu ada penetapan kebijakan pemesanan, menentukan kapan dan berapa banyak bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi yang perlu dipesan. Elemen yang kedua yaitu pengadaan persediaan. Di dalam pengadaan persediaan ada pemilihan pasok, memilih pemasok yang terpercaya, menawarkan harga yang kompetitif, dan dapat memenuhi spesifikasi dan kualitas yang diinginkan. Lalu, pemrosesan pemesanan. Memproses pesanan pembelian secara efisien dan akurat untuk memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu. Lalu penerimaan barang, menerima barang dari pemasok, memeriksa kualitas dan kuantitas, dan melakukan update data persediaan. Elemen yang ketiga yaitu pengelolaan persediaan. Di dalam pengelolaan persediaan terdapat penyimpanan persediaan, menyimpan persediaan di tempat yang aman dan terorganisir untuk menghindari kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Lalu pelacakan persediaan, melacak pergerakan persediaan secara real time untuk mengetahui kondisi stok dan memastikan ketersediaan barang. Lalu pengendalian persediaan, melakukan kontrol kualitas, rotasi stok, dan penghapusan barang usang untuk menjadi nilai dan kondisi persediaan. Dan elemen yang terakhir yaitu analisis dan pengambilan keputusan. Di dalam analisis dan pengambilan keputusan terdapat pelaporan persediaan. Menyusun laporan persediaan secara berkala untuk memantau performa inventory management system dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu analisis data, melakukan analisis data persediaan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu, pengambilan keputusan, mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas inventory management system. Wah, teman-teman sudah tahu nih beberapa elemen yang keempat tadi. Lalu kemudian apalagi ya yang belum kita ketahui? Oh iya, tentang fungsi dan manfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat inventory management ya teman-teman. Ayo mari kita bahas. Yang pertama itu ada menjaga ketersediaan bahan baku dan barang jadi. Tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan barang jadi agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan lancar dan memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya persediaan. Manajemen persediaan bertujuan untuk meminimalisir biaya persediaan seperti biaya penyimpanan, pemesanan, dan kerusakan barang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Manajemen persediaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi dengan memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi yang tepat waktu, sehingga proses produksi dan distribusi dapat berjalan lancar. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen persediaan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan dan memenuhi permintaan mereka dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Manajemen persediaan yang efektif dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan menawarkan harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sudah banyak loh yang teman-teman tahu tentang inventory management di perusahaan manufaktur. Lalu, ada metode apa aja yang digunakan perusahaan manufaktur itu, Minlock? Teman-teman akan mengetahui beberapa metode yang digunakan dalam inventory management. Nah, inventory management ini penelitian dilakukan dengan melakukan observasi pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian berupa perencanaan produksi yang melewati tahap peramalan permintaan, pembentukan jadwal induk produksi, serta perencanaan kebutuhan sumber daya. Metode yang biasa digunakan di dalam inventory management yang pertama adalah just-in-time management. Nah, pada just-in-time management ini adalah metode manajemen inventaris berasal dari negara Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an.
Dengan menggunakan metode ini, dapat memungkinkan perusahaan menghemat sejumlah besar biaya serta mengurangi pemborosan. Metode selanjutnya yaitu adalah Material Requirement Planning atau yang disebut dengan MRP. Metode inventory management ini bergantung pada prediksi penjualan. Bisa disimpulkan, produsen memiliki kewajiban mencatat penjualan yang akurat guna perencanaan kebutuhan inventaris yang lebih akurat. Metode yang ketiga adalah Economic Order Quantity atau yang disebut dengan EOQ. Metode ini digunakan dalam inventory management dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan kepersediaannya. Hasil penghitungan tentu harus sesuai dengan setiap gelombang pemesanan untuk mengurangi total biaya persediaan. Sambil melakukan penghitungan, kita juga jangan lupa untuk mengasumsikan permintaan konsumen yang terus-menerus. Metode EOQ berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang dipesan per batch yang tepat. Metode yang keempat adalah Days Sales of Inventory atau yang disebut dengan metode DSI. Metode ini adalah metode perhitungan rasio keuangan dengan hasil waktu rata-rata per hari yang diperlukan perusahaan untuk mengubah inventarisnya. Termasuk diantaranya barang yang sedang dalam proses hingga menjadi barang yang siap dijual. Metode DSI juga dikenal sebagai Average Age of Inventory, Days Inventory Outstanding, atau disebut dengan DIO, Days in Inventory, DII, atau Days Inventory. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk menunjukkan likuiditas persediaan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan beberapa lama persediaan perusahaan dapat bertahan. Metode yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang prinsip analisis ABC. Menurut Reitz and Sanders 2017, analisis ABC adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kontrol dan frekuensi peninjauan persediaan barang. Barang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A yang mewakili 60% sampai dengan 80% biaya persediaan barang, kelas B yang mewakili dengan 25% sampai dengan 35% dari biaya persediaan barang, dan kelas C yang mewakili 5 sampai 15% biaya persediaan barang. Sudah banyak loh yang teman-teman tahu tentang inventory management di perusahaan manufaktur. Agar teman-teman lebih paham, nah, Mimin akan menjelaskan tentang study case dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau buat study case-nya, Mimin mengambil metode analisis ABC terhadap sistem pengendalian persediaan perusahaan manufaktur di PT Semen Batu Raja. Dalam case ini, PT Semen Batu Raja merupakan sebuah perusahaan manufaktur semen yang berbentuk perseroan terbatas yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan ini memiliki permasalahan pada manajemen persediaannya, yaitu tingginya nilai persediaan fisik yang ditunjukkan dengan indikator banyaknya persediaan suku cadang pabrik yang rusak, masih terdapat duplikasi stok suku cadang, dan lambatnya sistem pengadaan. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang topik inventory management di perusahaan manufaktur. Seru banget ya, teman-teman sudah pada tahu nih apa aja yang ada di dalam inventory management perusahaan manufaktur. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita tentang penjelasan inventory management di perusahaan manufaktur. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Tetap semangat!